Ketika matahari naik seperti koin emas raksasa di ufuk timur, kehidupan di sabana mulai menggeliat dengan nuansa penuh ketegangan. Cahaya pagi yang mengilap menyapu hamparan rumput kering seperti pisau yang mengilap. Tampak indah dari jauh, tetapi mematikan dari dekat. Di tempat ini, hidup tidak diukur dengan usia, tetapi dengan berapa seekor hewan mampu bertahan sebelum akhirnya kelelahan, kelaparan, atau taring yang lebih tajam datang untuk menagih. Tetapi, meski cukup menegangkan, pada pagi yang baru saja merekah di sabana, seekor singa jantan bermahkota surai tebal tampak berbaring malas di bawah pohon akasia. Ia tampak santai dan seolah tidak terprovokasi dengan beragam kemungkinan bahaya yang mengancam. Dunia mengenalnya sebagai raja di sabana dan sering digambarkan sebagai sosok yang sangat megah, perkasa, serta penguasa di alam liar. Tetapi nyatanya, di balik sosok yang dianggap agung itu, sang raja justru mengandalkan ratu-ratunya untuk urusan perburuan dan makanan. Sang raja sendiri lebih sering menikmati waktu santai, beristirahat hingga 20 jam sehari, sehingga ia tampak seperti pemalas yang menyerahkan sepenuhnya urusan dapur kepada betinanya. Ia seperti sosok laki-laki yang menyingsingkan lengan baju dan berkeringat saat makan, tetapi lemah dan bersendawa saat kerja. Dan dengan demikian, dalam kerajaan padang rumput itu, singa betina adalah aktor utama di balik layar. Secara sosial, singa merupakan satu-satunya kucing besar yang hidup berkelompok dalam unit yang disebut sebagai pred atau kawanan. Berbeda dari harimau atau macan tutul yang soliter, kehidupan singa sangat komunal dan diwarnai kerjasama. Dan uniknya, kelompok singa didominasi oleh para betina, sementara para jantan dewasa datang dan pergi silih berganti. Jika diumpamakan sebuah istana, raja hanya sesekali hadir di singgasana, sedangkan para ratu memegang kendali sehari-hari. Betina adalah inti keluarga, bekerja sama untuk berburu, membesarkan anak, serta mempertahankan wilayahnya. Mereka adalah jantung dan jiwa dalam kawanan, sementara jantan hanya ibarat tamu agung yang kadang muncul, untuk kemudian hilang entah kemana. Dalam film atau dongeng, kita mungkin lebih mengingat nama-nama singa jantan yang heroik. Tetapi dalam dunia nyata di sabana, para betina adalah pahlawan sebenarnya, yang menjaga agar kerajaannya tetap bertahan hari demi hari. Secara ilmiah, singa betina adalah pemburu utama dalam pride. Dalam perburuan, mereka menyumbang sebagian besar hasil buruan bagi kelompok, sedangkan singa jantan hanya berkontribusi terbilang kurang dari 10%. Itu artinya, dari setiap 10 hewan mangsa yang ditaklukkan kawanan singa, kemungkinan hanya 1 atau bahkan kurang yang dijatuhkan oleh jantan. Fakta ini mungkin mengejutkan bagi yang terlanjur percaya mitos bahwa Raja Singa mencari makanan sendiri. Sebab faktanya, para ratu sabana lah yang bekerja keras secara tim untuk memastikan perut seluruh keluarganya bisa kenyang. Meski terdengar cukup lucu, hal ini justru mengungkap fakta yang menarik tentang desain yang dimiliki singa jantan dan betina. Bahwa singa betina memang dirancang memiliki keunggulan dalam berburu. Mereka memiliki tubuh lebih ringan serta lebih lincah dibanding jantan, yang dengan demikian mereka lebih cepat mengejar mangsa. Rata-rata, seekor singa betina dapat berlari hingga sekitar 80 km per jam dalam jarak pendek, yang berarti
mereka lebih gesit ketimbang singa jantan yang memiliki badan lebih berat dan cenderung lebih lambat serta mudah kepanasan. Selain itu, para betina bekerja sama dengan koordinasi yang rapi. Mereka biasanya berburu berkelompok, mengatur siasat mengepung mangsa dari berbagai arah. Dalam berburu, mereka menerapkan taktik yang sangat rapi. Satu betina menyergap dari kiri, sementara lainnya mengendap-endap dari kanan, mendorong mangsa ke arah rekan-rekannya yang sudah menunggu di posisi strategis. Kerja kawanan dan kegesitan inilah yang membuat para betina jauh lebih efektif dalam berburu ketimbang jantan yang berbadan lebih besar. Kawanan singa adalah kerajaan matriarkal, di mana para betina dewasa memegang peran sentral dan kunci dalam kelompok. Hampir semua anggota dalam kawanan adalah betina yang berkerabat yang terdiri dari ibu, anak, bibi, dan sepupu yang telah hidup bersama sepanjang hayat mereka. Mereka inilah fondasi dalam kelompok, saling bekerja sama bagai saudari kandung. Sementara itu, singa jantan dewasa dalam pride biasanya hanya 1 hingga beberapa ekor. Mereka datang sebagai pendatang dari luar dan suatu hari nanti akan pergi atau tergantikan. Para jantan ini tidak memiliki hubungan darah dengan betina-betina di kelompoknya, karena jantan muda selalu meninggalkan keluarga lahirnya, sehingga pride singa bisa diibaratkan kerajaan ibu dan anak-anak tanpa ayah kandung yang menetap. Struktur unik ini berarti ikatan antar singa betina sangat kuat. Mereka berbagi tugas merawat anak, berburu bersama, dan mempertahankan wilayahnya. Nenek singa, ibu, dan anak-anak perempuan sering tetap dalam satu pride seumur hidup. Jika kelompok tumbuh terlalu besar, sebagian betina muda akan memisahkan diri secara damai untuk membentuk kelompok baru di wilayah sekitar. Namun biasanya masih berdekatan dengan pride asal. Faktanya, 99% anggota pride adalah betina yang saling berkerabat. Itulah sebabnya, dalam istana singa, para betinalah yang paling mengenal wilayahnya. Merekalah yang sedari lahir telah mendengar deru auman tetangga di kejauhan, menghafal letak sungai, serta persembunyian para mangsa. Wilayah kekuasaan pride ditentukan dan dijaga oleh betina-betina ini. Mereka menandai tapal batas dengan kehadiran dan patroli rutin dan memastikan bahwa tidak ada singa betina asing yang sembarangan masuk ke wilayahnya. Jika ada betina dari kelompok lain yang nekat menerobos, para betina dalam pride tidak segan melawan untuk mengusir sang pesaing. Dan demikianlah ratu-ratu sabana ini menjalankan roda pemerintahan kelompoknya dengan sangat terampil. Berburu, membesarkan keturunan, dan menjaga daerah kekuasaan. Sementara itu, singa jantan yang tidak memiliki peran yang signifikan dalam perburuan tetap memiliki peran yang tetap vital. Hanya saja pada bidang yang berbeda. Tentu saja mereka bukan seperti koki yang memasak daging hasil tangkapan, tetapi lebih mirip panglima keamanan bagi kerajaan. Di balik kemalasannya di siang hari, saat tiba malam nanti, dialah yang akan berpatroli gagah berani, mengaum lantang mengumumkan wilayah kekuasaannya, dan siap bertarung mempertahankan pride dari musuh. Sepintas, dua peran ini tampak tidak adil, di mana betina harus berburu mati-matian, sementara jantan hanya menunggu lalu makan. Tetapi sesungguhnya, alam liar memiliki logika tersendiri. Singa jantan menghemat energinya di siang hari, sebab mereka paham betul bahwa tugas berat telah menantinya sewaktu gurun berubah gelap. Ia harus menjaga wilayah dan keluarga dari segala bentuk ancaman. Itulah mengapa ia perlu menyimpan tenaganya, sebab bentrokan dengan penjajah atau para pesaing bisa terjadi kapan saja.
Bahkan, riset menunjukkan bahwa kebiasaan beristirahat hingga sekitar 20 jam per hari pada singa merupakan adaptasi penting demi kelangsungan hidupnya. Maksudnya, dengan tidak aktif di terik siang, singa jantan menghindari panas dan pengeluaran energi yang berlebih, sehingga mereka kuat berburu atau bertarung saat suhu lebih sejuk di malam hari. Dengan bermalas-malasan di siang hari, terutama saat suhu mencapai 30 hingga 40 derajat Celcius di Afrika, singa jantan mencegah tubuhnya kepanasan dan kelelahan tanpa guna. Seekor jantan dewasa, bila perlu, sanggup berjalan hingga 20 km dalam satu malam saat patroli atau mencari mangsa. Karena itu, masuk akal baginya untuk tidak banyak bergerak di siang hari. Sebab saat matahari akhirnya tenggelam, sang jantan akan bangkit, mengangkat otot-ototnya, lalu menjelma menjadi sosok yang berbeda. Dengan demikian, kemalasan yang ditampakkan oleh sang raja sebenarnya merupakan strategi cerdik untuk bertahan hidup di lingkungan sabana yang sangat keras. Berbicara soal duel, pertarungan antar singa jantan merupakan salah satu drama paling keras di alam Afrika. Biasanya, singa jantan bertarung dengan brutal, mengaum keras, saling mencakar dan menggigit dengan taring 8 cm untuk berusaha menjatuhkan lawan dan melukainya sefatal mungkin. Leher dan wajah sering menjadi sasaran, dan disitulah gunanya surai tebal yang melindungi leher jantan dari gigitan langsung lawan. Pertarungan antar singa bisa berlangsung singkat beberapa menit jika salah satunya cepat menyerah, atau berlangsung lebih lama dan berpindah-pindah lokasi dengan jeda. Bagi pemenang, hadiah besar telah menantinya, yaitu kekuasaan atas pride lengkap dengan hak kawin. Sedangkan bagi yang kalah, ia harus menerima akibat yang cukup pahit, yaitu terusir dari wilayahnya sendiri dan mungkin terluka berat sehingga tidak mampu bertahan lama. Pada puncak piramida sosialnya yang singkat, singa jantan memiliki momen-momen kejayaan. Saat ia sehat dan kuat di masa prima, biasanya antara usia 5 hingga 9 tahun, ia menjadi figur gagah berani. Ia melindungi para betina dan anak-anak di bawah naungannya dari ancaman luar, menghadapi kawanan hena yang coba mencuri mangsa atau membahayakan anak-anak, mengusir citah atau leopard yang mendekat, dan tentu saja bertarung melawan jantan asing. Seekor jantan dewasa berbobot 190 kg dengan taring besar dan cakar tajam adalah lawan tangguh bagi predator lain. Tidak jarang, hena yang terlalu dekat akan diterkam dan dihabisi oleh singa jantan yang berjaga. Dan ini semata untuk mengurangi ancaman di kemudian hari. Rivalitas klasik singa dengan hena memang terkenal sangat sengit, sebab kedua spesies ini saling mencuri makanan dan bahkan saling bunuh anak jika ada kesempatan. Pada kondisi berkelompok, pride singa hampir selalu menang melawan klan hena. Tetapi bila singa sendirian dan hena berkelompok besar, situasinya bisa berbalik. Pernah terekam seekor singa jantan dikepung oleh hampir 20 ekor hena yang terus menggigit dari segala arah, dan ia nyaris kalah hingga akhirnya kawanannya datang menyelamatkan. Kendati demikian, seringkali keberanian dan kekuatan singa jantan mampu mengintimidasi hena meski ia sendirian. Situasi seperti itu memperlihatkan alasan logis kenapa singa dijuluki raja. Karena ketika berhadapan secara langsung, jarang ada hewan yang berani melawan singa jantan 1 lawan 1. Hena meski buas akan mundur jika singa menunjukkan dominasi fisik. Selain menjaga lingkungan dari bahaya, singa jantan juga memiliki tugas unik lain, yaitu terkadang ikut berburu mangsa besar.
Meski 90% perburuan ditangani oleh betina, namun ada kondisi tertentu di mana kekuatan jantan sangat berguna. Contohnya, untuk menjatuhkan kerbau Afrika dewasa atau jerapah yang bobotnya bisa di atas 500 kg yang membuat satu pride betina mungkin kewalahan. Maka, dalam kasus seperti itu, singa jantan akan turun tangan. Dengan otot leher dan kaki depan yang lebih kuat, ia dapat menerkam kerbau dan menahannya, sementara para betina menggigit dari sisi lain. Memang, singa jantan cenderung mengandalkan kekuatan serangan brutal ketimbang taktik. Mereka juga dikenal suka mencuri hasil buruan predator lain. Seekor jantan bisa mengusir sekelompok citah atau hena dari bangkai yang susah payah mereka dapatkan, lantas makan sendirian hasil rampasan itu. Ini semacam jalan pintas yang dimungkinkan oleh tubuh raksasa dengan reputasi seram sang jantan. Terlepas dari segala tugas berat yang diembannya, terdapat sisi lembut dari singa jantan, terutama terhadap keluarganya selama ia masih berkuasa. Sering terlihat singa jantan bermain dengan anak-anak di waktu senggang. Ia berbaring telentang, sementara beberapa anak singa memanjat badannya, menggigit ekornya, atau mencoba menerkam surainya. Sang jantan biasanya sabar menghadapi keusilan anak-anak itu, bahkan terkadang tampak mesra menjilati anaknya dengan lidah kasar penuh kasih. Meski tidak terlibat aktif berburu atau mengasuh seperti betina, singa jantan tetap bagian dari keluarga. Ia akan bereaksi galak jika ada bahaya mengancam kelompoknya, karena melindungi anak-anak itu sama halnya melindungi generasi penerusnya sendiri. Dengan demikian, singa jantan menjalani hidup yang paradoksal. Di satu sisi, ia adalah raja pemalas yang suka tidur dan mengambil jatah makan pertama. Sementara di sisi lain, ia adalah pendekar perkasa saat dibutuhkan, yang siap mati-matian mempertaruhkan nyawa demi melindungi kawanannya. Kombinasi unik inilah yang membuatnya begitu menarik dalam legenda dan cerita, di mana dalam budaya populer, singa jantan sering dijadikan lambang kekuatan, keberanian, serta kepemimpinan.